Mengapa ada anak perempuan 15 tahun ketika dilecehkan sama seorang laki-laki bukan lapor kepada bapaknya, ayah kandungnya, tetapi malah lapor sama cowok atau pacarnya? Dan mengapa cowoknya merasa terprovokasi dan harus begitu sadis mukulin anak orang? Mengapa bisa sedahsyat ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa ada anak perempuan ketika merasa dilecehkan oleh seorang laki-laki malah lapor sama pacarnya bukan sama ayahnya? Ada orang yang mengadu sama saya begitu ya. Jawabannya obvious, sudah jelas sekali ya, obviously, bahwa dia merasa tidak nyaman dengan ayahnya, tidak merasa dekat dengan ayahnya, sebab kalau sudah nyaman, dekat, pasti cerita, apalagi menyangkut hal yang besar seperti ini ya. Itu umumnya jawaban akan yang diberikan siapapun, dan saya juga membenarkan teman-teman, sebab bagaimana detailnya mungkin bisa kompleks, hanya bisa diketahui jika kita sudah mewawancarai yang bersangkutan gitu. Tapi beberapa kemungkinan benar karena tidak ada hubungan dekat dengan ayahnya, yang pertama. Yang kedua, memang ada masalah gangguan kejiwaan tertentu, apalagi misalnya si perempuan ini benar memprovokasi pacarnya untuk menyakiti cowoknya dengan sadis, bahkan memvideokan, bahkan semacam itu. Jika itu benar, kita tidak tahu sebab yang sebenarnya terjadi, sebab itu hanya bisa dibuktikan lewat pengadilan. Kita hanya bisa tahu dari informasi yang kita terima dari media ya. Kita tidak tahu kebenaran yang sebenarnya gitu. Allah a'lam bishawab. Tetapi ya kemungkinan itu bisa saja terjadi. Tapi yang lebih menarik yang ingin saya bahas adalah mengapa jika seorang cowok ini merasa terganggu jika ceweknya dilecehkan, dirusak, atau diganggu begitu sadis. Jadi gini teman-teman, jangankan jika seseorang ini ada masalah kejiwaan, manusia normal pun jika dalam tanda kutip betinanya diganggu, maka si jantan ini akan bereaksi dengan kuat. Secara umum manusia ini memiliki 3 jenis otak ya. Ada otak reptil, itu otak yang paling dasar. Otak ini adalah otak untuk bertahan hidup ya, fight or flight, ketika merasa diganggu, lawan atau lari gitu. Itu umumnya pada hewan-hewan yang dasar ya. Dia pokoknya bagaimana caranya bertahan hidup ya, kerjaannya adalah makan, melakukan reproduksi dan seterusnya. Nah, ada tingkatan kedua namanya otak mamalia. Dia sudah punya rasa, dia sudah seperti mamalia umumnya ya, dan manusia termasuk salah satu jenis mamalia gitu. Dia memberikan pengasuhan gitu ya. Dia mengasuh anak-anaknya, itu namanya otak mamalia. Nah, tetapi untuk tingkat yang tertinggi ini ada namanya, membedakan manusia dengan yang lain, ada namanya neokortex gitu ya. Itu namanya otak manusia. Nah, ketika anak-anak itu dibesarkan hanya dengan secara hewani, yaitu dibesarkan hanya untuk dengan cara makan, minum, tidur, istirahat, nggak tahu main sama siapa, nggak tahu dia pergaulan sama siapa, nggak tahu yang dilihat di internet sama siapa gitu kan. Yang penting maghrib isya pulang gitu. Jadi sudah jelas jika anak-anak itu dibesarkan hanya bagian otak reptil dan mamalianya, yaitu dikasih makan, dikasih minum, diasuh, tapi diasuh sekedar untuk pemenuhan makan dan minum,
tidak tahu main sama siapa, tidak tahu dia temannya siapa, tidak tahu apa yang terprogram dalam otaknya, apa yang dia baca, apa yang dia tonton, bagaimana teman-teman di internetnya, main internet tanpa pendampingan, ya dibesarkan begitu saja, maka wajar saja kalau mereka kemudian setelah dewasa yang berkembang adalah otak reptil dan mamalianya, dan neokorteksnya tidak berkembang. Ketika yang berkembang hanya otak reptil, apalagi maka ketika betinanya diganggu, semua orang, apakah dia punya kejiwaan atau tidak, masalah kejiwaan atau tidak, apalagi punya masalah kejiwaan, dia akan benar-benar berperilaku seperti hewan buas yang bisa menjadi sangat dahsyat gitu ya, ketika merasa betinanya diganggu begitu. Tetapi ketika orang ini neokorteksnya atau otak manusianya jalan, maka dia akan menjadi manusia pada umumnya. Maka besarkanlah anak-anak kita sebagaimana anak kita layaknya manusia, ya, bukan hanya sekedar dikasih makan dan minum, jika ini tidak ingin terjadi lagi kepada anak-anak kita di masa depan, ya. Sebab kita diberikan amanah oleh Allah anak, sehingga anak kita merasa aman di dekat kita. Ya, caranya adalah dengan cara kita mendidik mereka, bukan hanya ngasih makan mereka. Ya, selamat berjuang buat orang tua yang sekarang memiliki anak, amanahlah ngurus anak. Kita akan merasa capek, lelah, dan seterusnya, tidak mengapa, sebab nanti istirahat kita di akhirat. Sebab istirahat kita setelah anak-anak kita dewasa. Orang-orang amanah akan memilih capek di depan, sementara orang-orang yang tidak amanah memilih capek di belakang. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.